Desa adat Panjer memiliki penduduk yang heterogen di wilayah Kota Denpasar. Dilihat dari historisnya, Desa adat Panjer merupakan salah satu desa adat tua di Kota Denpasar. Salah satu yang dikedepankan Desa adat Panjer adalah memberdayakan serta memperkuat seni dan budaya Bali menuju Bali era baru. Desa adat Panjer terbagi menjadi 9 banjar adat, diantaranya Banjar Bekul, Banjar Kangin, Banjar Sasih, Banjar Kertasari, Banjar Kaje, Banjar Antap, Banjar Celuk, Banjar Tegalsari, dan Banjar Manik Sage. Salah satu aset yang berkembang di desa adat selain pasar adat juga LPD Desa Adat Panjer serta perusahaan air minum yang bekerja sama dengan desa adat. Dengan adanya program Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru yang digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster, Desa Adat Panjer sangat berterima kasih. Desa adat sangat terbantu dan menambah kepercayaan diri mengelola desa menuju kemandirian desa adat. Bendesa Adat Panjer Anak Agung Ketut Oke Adnyano mengatakan, Perda 4 tahun 2019 intinya adalah pembangunan dalam konteks Nangun Satkerti Loka Bali yang berbasis kepada semesta berencana untuk Bali era baru. Sesungguhnya Desa Adat Panjer merasa berbangga karena Perda 4 menguatkan keberadaan desa adat sehingga eksistensi desa adat mulai terlihat. Walaupun sebelumnya Nangun Satkerti ini sudah dilaksanakan masyarakat Bali. Dengan adanya payung hukum, desa adat mendapat pengayoman bila mana melaksanakan hal yang berkaitan dengan kegiatan di masyarakat. Berkaitan dengan Nangun Satkerti memang tidak bisa lepas dari ajaran Trihitakarana, baik Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Sesungguhnya ketiga hal tersebut sudah berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks Parahyangan, contohnya di Desa Adat Panjer, di Pura Desa Puseh Balai Agung tahun 2018 melakukan upacara besar, baik dalam konteks Pujawali-Pujawali, serta melaksanakan tradisi Desa Adat Panjer yakni Maburu. Tradisi ini dilaksanakan pada saat hari pengerupukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam konteks Pawongan, Desa Adat Panjer menata masyarakat dalam konteks memberikan pemahaman-pemahaman mengenai sastra-sastra agama yang diawali dengan mengadakan peseraman pemangku, peseraman serati, peseraman anak-anak yang dilakukan secara berkesinambungan, serta membina kepesantian melalui kegiatan Utsawa Dharma Gita tingkat desa yang melibatkan keturuna-turuni di 9 banjar adat di Desa Panjer. Selain itu, penguatan seni dan budaya dapat dilakukan melalui berbagai macam pembinaan karena merupakan sebuah kebudayaan adiluhung yang dimiliki. Kenapa harus malu belajar bahasa Bali, belajar kesenian Bali, belajar kebudayaan Bali? Karena seni dan budaya merupakan aset berharga. Dengan penguatan seni dan budaya Bali ini dilakukan melalui sentuhan-sentuhan budaya, perilaku masyarakat akan berangsur berubah ke arah yang lebih positif. Karena dengan budaya, rasa itu akan lebih halus. Berkaitan dengan Palemahan, Desa Adat Panjer sudah menata setre yang ada di wilayah Desa Adat Panjer, melakukan perbaikan penataan Palemahan Parahyangan, serta melakukan penataan pasar. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat DPMA memberikan dana sebesar 300 juta untuk menunjang program pengembangan Trihitakarana. Anggaran tersebut menurut Anak Agung Ketut Oke Adnyana dialokasikan sesuai juknis, yakni untuk belanja rutin dan belanja program. Akan tetapi rancangan rencana kegiatan yang sudah tersusun belum bisa dijalankan karena adanya pandemi COVID-19. Dengan demikian ada perubahan alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 serta pemberian bantuan pangan non-tunai. Implementasi daripada Nangun Satkerti Loka Bali yang tertuang di dalam filosofis agama Hindu itu adalah Trihitakarana, itu dengan Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Nah, dalam konteks Parahyangan, sungguhnya kami sudah melakukan satu aktivitas kegiatan-kegiatan baik yatnya yang kami lakukan di Pura yang berkaitan dengan Kayangan 3, yaitu melakukan pemugaran Pura, melaksanakan upacara jadi Mokarya Nentaglinggi dalam rangka pembangunan seperti ini.
Nah, dalam konteks Pawongan, kami bekerja sama bersama-sama dengan Perjuru, jadi membangun dalam konteks tata krama kehidupan Panjer, desa adat Panjer, dengan melaksanakan kegiatan yang kita mulai dari peseraman pemangku, peseraman serati, peseraman anak-anak. Nanti peseraman anak-anak kita lakukan dalam 2 periodik. Pertama adalah semester awal dan semester 2 kita sudah lakukan. Kemudian lepas daripada itu kita tetap membina pesantren-pesantren yang ada di desa adat Panjer dan melakukan utsawa Dharma Gita yang ada di desa Panjer. Nah, dalam konteks Nangun Satkertih Logo Bali dalam Pawongan kita sudah melakukan penataan untuk menata setre baik yang ada di beberapa setre yang ada di desa adat Panjer kita sudah lakukan. Nah, dalam pelaksanaan ini kita memang sudah dibantu oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dengan digelontorkannya bantuan berupa dana langsung sebesar 300 juta dan terbagi menjadi pertama adalah berkaitan dengan belanja rutin, kemudian kedua adalah belanja program. Nah, kami di Desa Adat Panjer, konsentrasi kami itu sesungguhnya membangun seni, budaya, adat, tradisi yang ada di Desa Adat Panjer. Karena dengan membangun budaya ini, memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya budaya adiluhung yang kita miliki khususnya di daerah Panjer. Ini merupakan aset sesungguhnya ketika kita berbicara masalah pariwisata. Jadi pariwisata budaya itu tergantung daripada kerama khususnya yang ada di Desa Adat Panjer. Nah, inilah yang kami ingin majukan, aktivitas-aktivitas baik seni budaya yang sudah tentunya hanya sebatas pemikiran-pemikiran bagaimana kita akan melaksanakan, bagaimana kita akan berbuat ke depan tentang menghidupkan Panjer ini melalui seni budaya yang dimiliki. Mengenai penanganan COVID-19, Desa Adat Panjer melakukan aktivitas kegiatan dengan membentuk Satgas Gotong Royong. Satgas ini yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penanganan COVID-19 untuk memotong rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan anjuran, menerapkan protokol kesehatan serta SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Desa Adat bekerja sama dengan kelurahan melakukan kegiatan pembatasan masyarakat yang masuk ke wilayah Panjer dengan memberikan himbauan harus memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan tidak membuat kerumunan. Ini selalu dilakukan lewat pembatasan-pembatasan oleh Satgas dibantu pecalang dan seketruna di setiap banjar adat di wilayah Desa Adat Panjer. Apabila tidak memakai masker, diberikan himbauan atau disuruh putar balik. Selain itu, Desa Adat Panjer juga memberikan sanksi berupa penglemek atau himbauan kepada masyarakat yang melanggar agar selalu mengikuti protokol kesehatan dalam rangka memotong rantai penyebaran COVID-19. Sukma dan Juliana melaporkan.